Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel saya Muhammad Besok Rosi dan kali ini kita akan melanjutkan video saya yang sebelumnya yaitu bagian V-form. Nah, untuk part selanjutnya itu di part yang kedua yaitu di video ini ya tentunya. Dan di bagian kedua ini kita akan lanjut di bagian view ini, view model. Oke, view model handling. Nah, di sini saya translate dulu. Oke. Nah, dibandingkan dengan normal, oh ya, saya lupa teman-teman sekalian, seperti biasa untuk di video saya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian dengan konsep atau pengertian dari materi yang kita pelajari bersama-sama. Setelah itu terakhir kita akan langsung melakukan codingan seperti itu. Nah, langsung saja eh V eh, V model handling. Nah, dibandingkan dengan eh, JavaScript biasanya, ketika ketika menggunakan ini menggunakan vModel akan menjadi mudah karena dengan menggunakan vModel Directive ini dia itu terkoneksi atau terhubung dengan beberapa jenis tipe input elemen di dalam sebuah codingan atau sintaks. Nah, vModel ini membuat sebuah link di antara input elemen, value, attribute, dan data value di dalam sebuah view instance. Nah, yang dimana ketika kita mengubah sebuah input, maka datanya itu akan mengupdate. Dan ketika datanya berubah, maka inputnya juga akan berubah. Seperti itu. Jadi, kurang lebih eh, itu bisa ini. Dia itu bisa kita itu bisa menggunakan two-way binding. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu di sini ada two-way binding. Nah, ini mana seperti yang kita sudah lakukan pada eh, form form pembelajaran dari video sebelumnya. Di sini view model itu bisa ini dia itu bisa untuk menyediakan two-way binding untuk kita gunakan. Artinya, ketika form input elemennya itu diupdate di dalam sebuah view instance, view data instance, sorry, maka hasilnya itu akan berubah di dalam view instance data ketika diinput seperti itu. Contohnya itu di bawah ini bisa dilihat. Nah, two-way binding. Coba tulis di dalam bidang info untuk melihat bahwa nilai properti data view diperbarui atau diupdate. Coba juga untuk menulis langsung dalam kode untuk mengubah nilai properti data view dengan kode dan lihat bagaimana bidang inputnya itu diperbarui atau diupdate. Sekarang kita coba. Nah, oke. Contoh two-way binding. Nah, input text property ini memiliki dua cara. Yang pertama, input elemen di dalam view property dan dari view property kita menginput sebuah elemen. Nah, sekarang setelah itu coba ubah input field dan lihat bagaimana view property itu diupdate dan coba juga ubah input property teksnya di dalam sebuah kode lalu run. Nah, sekarang kita coba misalnya ini misal teks. Misalnya kita tulis nah ini sudah termasuk sudah termasuk update ya teman-teman. Misalnya di sini saya coba tes eh, nah ini sudah termasuk update si tulisan ini TMP ini karena dia dia sudah termasuk mengubah juga ke bagian input text value-nya. Nah, sekarang misalnya kita ubah di bagian input text ini. Ini merupakan contoh dari two-way binding. Teks. Nah, ini sudah termasuk sudah termasuk update juga. Seperti ini. Lalu kita klik. Oke. Nah, ini tuh juga sudah termasuk ini teman-teman. Sudah termasuk two-way binding karena kita juga sudah mengubah atau mengupdate output yang awalnya itu bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris, sekarang kita menggunakan bahasa Indonesianya. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini ada catatan lagi. V-model two-way binding ini biasanya itu digunakan secara fungsional atau secara ini ketika dibutuhkan saja.
di mana di sini itu kita bisa juga menggunakan kombinasi dari dua dua via, yaitu V bind value dan V on input. Nah, di mana untuk V bind value itu untuk memperbarui elemen input dari data instant view. Lalu ada V on input, di mana dia itu fungsinya untuk mengupdate view instance data dari sebuah input. Tapi V-model ini sangat mudah untuk digunakan karena itulah seperti contoh itulah yang kita lakukan. Contoh ini. Dia itu untuk menginput sangat cocok ya untuk V-model ini. Oke, lalu ada kotak centang dinamis. Nah, atau kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Di sini saya coba kembalikan dulu. Oh, dynamic checkbox. Wait, saya selesaikan lagi. Nah, dynamic checkbox. Jadi dari Virtual School ini menambahkan sebuah dynamic checkbox ke daftar belanja di halaman sebelumnya untuk menandai apakah suatu barang penting atau tidak. Nah, di sebelah dynamic checkbox, kita juga menambahkan teks yang selalu mencerminkan status penting saat ini, berubah secara dinamis antara benar atau salah. Ketika kita menggunakan vModel untuk menambahkan dynamic checkbox ini dan teks untuk mengimprove sebuah iterasi atau iterasi, kita membutuhkan tiga. Yang pertama itu nilai boolean dalam properti data instant view yang disebut penting. Lalu yang kedua kotak centang atau dynamic box yang dimana user itu dapat memeriksa apakah barang tersebut penting. Yang ketiga teks umpan balik atau feedback yang dinamis sehingga pengguna atau user dapat melihat apakah item tersebut penting atau tidak. Nah, di bawah ini adalah bagaimana fitur penting terlihat terisolasi dari data belanja. Contohnya, teks kotak centang dibuat dinamis sehingga teks tersebut mencerminkan nilai input kotak centang saat ini. Sekarang kita coba. Oke, wait ya teman-teman. Oke. Nah, contoh important kotak checkbox yang apakah penting atau tidak. Nah, di sini kata penting itu merupakan dynamic form feature yang kita gunakan untuk menambahkan di dalam form shopping list yang kita lakukan di bagian vform. Nah, tapi di sini kita menggunakan menggunakannya itu secara lebih simpel. Nah, misalnya di sini itemnya penting atau tidak. Kalau misalnya kita klik, maka dia itu akan menjadi true atau penting. Kalau misalnya kita tidak checklistkan, maka dia tidak penting. Seperti itu. Oke, lanjut lagi di bawahnya. Nah, di sini kita mesertakan fitur dinamis di dalam contoh daftar belanjanya kita. Nah, kita coba apa yang kita butuhkan. Misalnya di sini taruhlah baterai. Baterai jumlahnya berapa? Misalnya baterai kan itu bisa sepasang atau empat lah normal ya. Apakah dia penting atau tidak? Kita tulis penting, kita add. Nah, maka dia tuh akan begini, penting. Kalau misalnya kita tambahkan lagi charger, dimulai misalnya satu, dia itu tidak penting misalnya, nah, maka disusun seperti ini, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, menandai barang yang ditemukan di daftar belanja. Di sini kita menambahkan fungsionalitas sehingga barang yang ditambahkan ke daftar belanja dapat ditandai sebagai ditemukan. Di sini kita membutuhkan yang pertama daftar item untuk bereaksi dengan klik. Lalu yang kedua, di sini kita mengubah status item yang diklik menjadi ditemukan dan digunakan untuk memindahkan item secara visual dan mencoretnya dengan CSS. Nah, di sini kita juga menggunakan one list dengan itemnya itu kita akan mencarinya dengan menambahkan sebuah list di bawahnya untuk digariskan atau dicoret. Nah, kita juga biasanya menggunakan item di dalam first list dan menambahkan lagi item di list yang kedua dan menggunakan visual untuk melihat properti yang ditemukan seperti itu. Nah, setelah menambahkan barang ke daftar belanja, kita bisa berpura-pura pergi berbelanja, mengklik barang-barang itu setelah menemukannya. Jika kita mengklik item secara tidak sengaja, maka kita dapat membawanya kembali ke daftar yang tidak ditemukan dengan mengklik item tersebut sekali lagi. Nah, sekarang kita coba. Nah, di dalam versi ini, list pembelanjaan kita itu kita menggunakan, kita bisa menggunakan penanda penanda barang yang ditemukan dengan mengkliknya.
Nah, item yang ditemukan itu biasanya menjadi ini, menjadi terlihat di dalam item list dan juga item yang tidak ditemukan maka akan menghilang di bagian ini, di bagian yang dicoret seperti itu. Nah, semua semua list dari item ini akan membuat dua list menggunakan V4 yang dimana yang ditemukan itu atau yang terlihat akan dibuat terlihat oleh Visio tergantung pada datanya itu ditemukan atau tidak. Sini misalnya kita coba ya. Yang bagus apa ya misalnya? Laptop. Laptop jumlahnya satu, dia penting atau tidak? Dia penting kita tambahkan. Nah, laptop satu. Misalnya lagi eh, apa yang bagus ya? Tablet. Tablet jumlahnya satu juga. Dia penting, dia tidak penting. Nah, maka dia akan ditandai seperti ini. Seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya tadi kan ini shop itu kan tidak penting. Nah, cuman karena kita eh, menganggapnya penting, jadi langsung kita klik saja. Kalau misalnya kita klik itu dia akan langsung masuk. Atau misalnya ini laptop, misalnya kita anggap tidak penting, tinggal kita klik, maka dia akan keluar, maka dia akan masuknya tidak penting. Misalnya ini tablet, lalu kita pikir-pikir lagi, kalau misalnya tablet itu sebenarnya tidak terlalu penting, ya tinggal kita keluarkan saja dari list. Nah, maka dia akan keluar seperti itu. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, menggunakan vModel untuk membuat bentuk dinamis. Kita juga bisa menggunakan form di mana customer-nya itu memesan dari sebuah menu untuk membuatnya lebih mudah kepada customer, kepada para customer. Kita bisa menggunakan ini minuman untuk memilih yang mana customer-nya ini ingin memesannya. Ini juga bisa menggunakan menggunakan vModel dan Visio untuk membuat formnya itu sendiri. Selain itu kita juga membutuhkan yang pertama form dengan tag input yang relevan dan tombol pesan. Yang kedua tombol radio untuk membeli makan malam, minum atau makanan penutup. Lalu setelah itu atau makan ini makan sorry makan berat ya teman-teman. Lalu yang ketiga setelah kategori yang dipilih menu tarik turun akan muncul dengan semua item dalam kategori tersebut. Nah, ketika sebuah item dipilih, maka kita bisa melihat gambarnya. Kita juga dapat memilih berapa banyak dan kita tambahkan ke pesanan. Selain itu, formnya itu diatur ulang saat item itu ditambahkan ke pesanan. Nah, misalnya sini kita coba. Nah, di sini kita bisa eh, memesan antara makanan, minuman, dan lain-lain. Untuk melihat melihat batas dari pilihan kita, bisa kita pilih dari sini misalnya. Nah, dari bisa kita pilih berapa jumlahnya misalnya. Burrito misalnya 5. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Misalnya minuman juga, misalnya es krim. Oh, ini dessertnya jatuhnya. Dia itu harusnya lemon. Nah, lemon ini misalnya cobalah 10. Nah, lalu dessert, pancakes. Sekarang kita eksperimen, coba kasih 100. Apakah dia akan ngebak atau gimana? Oh, oke. Jadi dia akan ini ya, akan keluar juga dari listnya karena sangat banyak. Oke, itu kita lanjut lagi. Oh, sudah tidak ada ya? Oke, oke baik teman-teman sekalian, saya rasa sudah selesai ya penjelasan dari bagian view view model. Dan ya, saya rasa cukup sekian untuk materi para bagian view model. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.